Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua baik-baik di sana. Gimana kerjaan? Aman? Ngomongin pekerjaan, kita udah gak asing lagi sama istilah budaya perusahaan. Nah, budaya perusahaan ini kayaknya mental banget nih sama perusahaan itu sendiri. Maka dari itu, kali ini kita akan membahas terkait budaya perusahaan dan etika. Sebelum membahas kita lebih lanjut, ada kalanya saya memperkenalkan dulu. Perkenalkan, saya Faisal. Oke, mari kita lanjut ke poin pertama terkait budaya perusahaan. Nah, yang pertama apa sih budaya perusahaan itu? Budaya perusahaan ini merupakan sebuah kumpulan nilai, norma, keyakinan, dan praktik yang membentuk sebuah perilaku dan pola interaksi pada suatu organisasi. Nah, budaya ini membentuk identitas yang unik nih bagi perusahaan dan menjadi pedoman dan dalam menjalankan sebuah bisnis. Menurut Pebis Manajemen Kultur oleh Mr. Sate pada tahun 1982, ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi budaya perusahaan. Yang pertama, keyakinan dan nilai-nilai bersama. Kemudian yang kedua, dimiliki secara luas. Dan yang ketiga, dapat diketahui dengan jelas yang bisa mempunyai pengaruh yang lebih kuat terhadap perilaku. Nah, budaya perusahaan memiliki kepentingan. Nah, pentingnya budaya perusahaan ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, sebagai identitas organisasi. Nah, budaya perusahaan ini juga menciptakan sebuah identitas unik yang membedakan suatu perusahaan dari perusahaan yang lainnya. Kemudian, pengaruh terhadap perilaku karyawan. Budaya yang kuat pastinya dapat mendorong perilaku positif dalam karyawan seperti bekerjasama, inovatif, dan yang lain-lain. Dan sebagai komitmen. Nah, budaya perusahaan juga meningkatkan rasa memiliki dan loyalitas terhadap karyawan. Yang terakhir, budaya perusahaan bisa menjadi kepentingan sebagai reputasi, di mana membangun sebagai citra positif bagi perusahaan itu di mata publik. Pemahaman dalam implementasi konsep budaya. Ada beberapa poin yang dapat kita ambil. Yang pertama, definisi dari budaya perusahaan tersebut yang tadi kita udah bahas. Kemudian nilai-nilai inti. Nilai inti ini mencerminkan visi dan misi perusahaan yang sangat penting untuk membangun budaya perusahaan tersebut. Kemudian peran kepemimpinan. Pemimpin ini menjadi teladan dalam menerapkan budaya perusahaan yang terlibat aktif dalam perjalanan. Kemudian proses dan praktik implementasi. Di sini melibatkan semua proses bisnis termasuk pelatihan dan yang lain. Dan juga ada komunikasi efektif, di mana komunikasi yang efektif dapat membangun budaya sebagai umpan balik yang konstruktif antara karyawan. Dan juga ada evaluasi dan penyesuaian, di mana evaluasi ini dilakukan secara berkala dan penyesuaian dilakukan secara berkala juga berdasarkan hasil evaluasi. Dan pengaruh etikanya apa? Nah, pengaruh etika itu memastikan bahwa semua tindakan itu berjalan dengan nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Faktor-faktor yang menentukan dalam menciptakan sebuah budaya perusahaan. Nah, ada beberapa nih, ada 4 yang saya tunjukkan bahwa pertama ada visi misi perusahaan. Visi dan misi menjadi landasan dasar dari budaya perusahaan tersebut. Kemudian struktur organisasi. Struktur organisasi ini juga bisa mempengaruhi loh bagaimana budaya itu diterapkan dalam prakteknya. Kemudian kebijakan dan prosedur. Nah, kebijakan ini yang pastinya mendukung nilai-nilai sebuah budaya perusahaan yang dapat memperkuat implementasi budaya. Kemudian rekrutmen dan seleksi. Nah, rekrutmen dan seleksi ini juga bisa mengukur hasil dan dampak dan juga melaporkan kepada pemangku kepentingan sebuah perusahaan. Nah, ini penting banget nih manfaat dari budaya perusahaan. Yang pertama itu bisa meningkatkan kepuasan karyawan, di mana ketika karyawan merasa sejalan dengan budaya perusahaan tersebut, nah itu pastinya juga karyawan bisa merasa lebih puas dan loyal pastinya. Nah, kemudian manfaat yang kedua, mendorong inovasi. Nah, budaya tuh yang terbuka dan juga budaya yang mengerti kolaborasi itu dapat mendorong inovasi karyawan dalam menjalankan pekerjaan. Kemudian meningkatkan reputasi perusahaan. Nah, perusahaan dengan budaya yang positif pastinya bagi kalangan masyarakat itu menarik perhatian positif, juga menambah reputasi nilai-nilai yang citra yang baik dalam sebuah perusahaan. Nah, teman-teman, hubungan etika dan budaya perusahaan itu gimana sih? Nah, etika merupakan seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku manusia. Nah, tapi etika dan budaya ini saling terkait nih. Nah, budaya perusahaan yang kuat akan menambahkan nilai etika pada setiap anggota organisasinya. Nah, sehingga perilaku bisnis yang dilakukan
selalu menjunjung tinggi moralitas. Nah, dasar etika perusahaan, budaya perusahaan yang itu memiliki etis yang tinggi dalam membangun sebuah fondasi bagi keputusan dan tindakan para karyawan. Kemudian pengambilan keputusan. Budaya yang mendorong integritas dan kejujuran akan mempengaruhi bagaimana karyawan itu dalam membuat keputusan tersebut. Nah, teman-teman, ada istilah dari knowledge menjadi habit atau dari pengetahuan menjadi kebiasaan. Proses transformasinya dalam konteks budaya perusahaan itu melibatkan pembelajaran berkelanjutan dan praktek yang konsisten, di mana dalam proses menjadikan kebiasaan ada beberapa tahap dalam proses internalisasinya, di mana yang pertama ada awareness atau kesadaran. Di sini kita udah mulai menyadari nih ada norma atau praktek atau perilaku yang harus kita internalisasi. Kemudian understanding atau pemahaman. Di sini kita udah mulai paham nih mengapa hal tersebut penting untuk kita internalisasi. Nah, kemudian ada assessment atau penilaian. Di sini kita udah bisa nilai dampak dari perilaku atau nilai-nilai itu yang udah kita jalani nih, nantinya gimana. Kemudian acceptance atau penerimaan. Di sini kita udah bisa mulai menerima nih perilaku-perilaku yang baru bagi diri kita sebagai bagian dari mereka. Kemudian implementasi. Nah, di sini kita udah mulai mempraktekkan nih, teman-teman. Nah, karena kita udah membahas banyak, nah ini kali ini pengaruh etika terhadap budaya perusahaan. Apa sih pengaruhnya etika dalam budaya perusahaan tersebut? Yang pertama, etika dapat mempengaruhi penciptaan lingkungan kerja yang positif, di mana budaya yang menekankan etika pastinya mendukung kolaborasi dan kepercayaan. Nah, etika juga mempengaruhi reputasi perusahaan, di mana perusahaan yang dikenal menerapkan etika yang baik, citra yang baik, pastinya juga memiliki reputasi yang baik dalam masyarakat. Kemudian kinerja organisasi. Nah, budaya etis atau budaya itu meningkatkan kinerja organisasi yang kuat dalam menciptakan komitmen dan motivasi karyawan. Nah, teman-teman, asal udah kita panjang lebar, tadi kita udah bahas terkait poin-poin penting dalam budaya perusahaan. Kesimpulannya, budaya perusahaan dan etika adalah dua hal yang saling melengkapi dan penting banget. Nah, budaya perusahaan yang kuat dengan landasan etika yang kokoh, pastinya itu menjadi aset berharga bagi sebuah perusahaan dalam mencapai keberhasilan dan berkelanjutan. Nah, teman-teman gimana nih di tempat kerja teman-teman? Apakah budaya perusahaannya positif? Pasti positif dong. Oke, teman-teman, cukup sampai sini aja pembahasan kita kali ini. Semoga teman sehat semua di sana, kedepannya sukses selalu dan kerjaan teman lancar semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.